Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di YouTube channel ini, Coffee with Adit. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share juga ke teman-teman ya. Topik dari episode ini adalah, kalau mau beli rumah, pastikan rumah itu bisa memenuhi 5 kebutuhan hidup kita. Apa aja 5 kebutuhan hidup ini? Simak ya. Nah, dan simak baik-baik sampai habis, karena ini penting banget bagi kalian, terutama kalian pasangan muda yang lagi nyari rumah. Oke, kita mulai ya. Jadi gini, sering tuh orang ya beli rumah terus nyesel. Tapi masalahnya beli rumah itu kan perkara tahunan ya, belasan tahun bahkan 20 tahun gitu KPR-nya. Dan perkara ratusan juta bahkan miliaran gitu ya. Akhirnya kita stuck dengan rumah itu, kita nggak bisa kita apa-apain karena kita udah berkomitmen terlalu besar untuk rumah itu. Dan akhirnya kita nggak happy karena komitmennya terlalu besar, maksudnya KPR-nya terlalu besar dan tidak ada dari 5 kebutuhan itu yang terpenuhi gitu. Nah, jadi kalau misalnya lu mau beli rumah, pastiin lu memenuhi 5 kebutuhan ini nih sekarang. Pertama adalah kebutuhan berkeluarga. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Jadi sebenarnya luas rumah itu udah ada standar nasionalnya, teman-teman. Dan standar nasionalnya adalah 9,6 per meter persegi untuk orang dewasa. Teman-teman bisa cek episode yang ini, gue pernah bahas dengan sangat-sangat detail. Jadi satu orang dewasa itu butuh 9,6 meter persegi. Anggaplah 10 lah ya biar gampang. Nah, jadi satu orang 10 meter persegi. Nah, rumusnya adalah gini. 10 meter persegi itu dikali jumlah anggota keluarganya dikali 150%. Oke? Kenapa 150%? Karena 50%-nya itu untuk area bersama, kayak ruang makan, ruang TV, itu kan area bersama ya. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalkan teman-teman itu berencana cukup punya satu anak aja, berarti kan 3 orang. 10 kali 3, 30 kali 150%, 40, berarti 45 meter persegi luas bangunannya. Dan itu tidak termasuk carport. Kenapa? Karena 45 meter persegi yang lo butuhkan adalah space yang lo butuhkan untuk hidup ya. Dan kita kan tidak bisa hidup di carport. Oke? Jadi kalau beli rumah, pastiin minimal rumah itu ada luas bangunan 45 meter persegi aja. Bangunannya. Nggak termasuk taman, nggak termasuk carport. Oke? Nah, kalau misalkan lu mau rencananya punya 2 anak, berarti kan 4 anggota keluarga. 10 kali 4 kali 150%, berarti 60 meter persegi luas bangunannya. Nggak termasuk carport, nggak termasuk taman ya. Jadi kalau gue sih akan menghindari beli rumah yang di bawah 45 meter persegi. Karena nanti kedepannya bakal sangat repot. Gitu. Oke. Nah, kebutuhan kedua yang sangat-sangat penting juga adalah kebutuhan pendidikan anak. Nah, kebutuhan ini adalah sesuatu yang kita sering abai dalam memilih rumah. Kenapa? Karena ketika kita beli rumah itu, anak kita seringkali masih bayi, kayak sekarang aja gitu kan. Atau bahkan belum punya anak gitu. Marketing developer itu sering banget jualan kayak gini, dekat sekolah ini, dekat sekolah itu gitu ya. Pertanyaannya adalah, dari sekolah-sekolah yang dijadiin daya jualnya si marketing developer, sebenarnya pertanyaannya gini, sekolah mana yang bisa memberikan anak lo peluang untuk masuk perguruan tinggi negeri? Oke? Sekolah yang bisa buka peluang anak lo masuk PTN adalah SMA yang bagus. Makanya kalau lo mau cari rumah, itu pastiin rumah lo itu deket SMA yang bagus. SMP, SD nggak terlalu ngaruh, tapi SMA ngaruh banget. Asli ngaruh banget. Jika itu SMA negeri, maka diuntungkan secara zonasi. Kalaupun tidak zonasi, katakanlah swasta gitu ya, maka anak lo punya waktu lebih banyak untuk les ini itu gitu selain sekolah, karena sekolahnya deket sama rumah gitu loh. Bayangin sekarang aja gitu ya, ada gitu anak yang berangkat dari rumahnya itu 4:30, sholat di jalan agar bisa masuk sekolah jam 7 gitu. Itu tuh udah hampir 2,5 jam perjalanan pagi doang. Pulangnya 2 jam lagi. Bayangin, anak kita ngabisin waktu 4,5 jam. Padahal anak-anak lain bisa menggunakan waktu 4,5 jam itu untuk les coding, untuk les ini, les itu, bimbel, segala macam. Anak kita habis 4,5 jam tiap hari di jalan doang. Kebayang ya maksudnya ya? Ketiga adalah kebutuhan ekonomi. Cari rumah
yang mengizinkan lo sesedikit mungkin bakar duit. Maksudnya bakar duit gimana? Maksudnya gini. Contohnya ya, ada sebuah kawasan, gue nggak akan ngomong kawasan apa karena nanti takut kena UU ITE. Ada sebuah kawasan yang jual rumahnya murah. Tapi untuk ke kantor dan ke sekolah itu, si keluarga itu harus memakai jalan tol karena aksesnya hanya jalan tol. Makanya kalau ada developer marketing bilang 5 menit dari jalan tol gitu, bagi gue itu nggak berguna. Justru itu red flags banget bagi gue. Kalau misalkan sebuah rumah itu atau sebuah klaster itu satu-satunya akses adalah jalan tol, itu red flags banget. Karena berarti kalau misalnya jalan tol, berarti lo harus punya mobil, lo harus beli mobil. Dan itu nggak murah. Lo harus bayar tol setiap hari dan itu nggak murah. Lo harus bayar bensin setiap hari dan itu nggak murah. Dan tol dan bensin itu uang hilang. Kebayang ya maksudnya? Gue sampai bikin perhitungannya nih. Contohnya gini. Katakanlah kita beli mobil 150 juta, kita cicil selama 7 tahun, habis itu kita jual. Ya. Mobil 150 juta, kita cicil 2,5 juta sebulan selama 7 tahun. Itu totalnya kita keluar duit 210 juta. Dan saat kita jual, udah nggak mungkin lagi 150 juta kan. Paling bagus itu 100 juta. Oke? Nah, kemudian selama 7 tahun itu, setiap hari kita bayar tol. Dan itu habis 1 juta sebulan. Totalnya kita udah hilang 84 juta. Itu uang hilang, asli uang hilang. Kemudian bensin per bulan. Bensin per bulan itu sekitar 2,1 juta dengan asumsi seperti ini. 1 liter 12.000, masih 12.000 ya bukan 16. 1 liter 12.000 dan 1 liternya 10 km. Jarak dari rumah ke kantor 40 km. 1 hari travel PP 80 km kan. Nah, dan 1 bulan itu 22 hari kerja. Kalau misalkan asumsinya seperti itu, kita ngabisin 2 juta sebulan selama 7 tahun. Oke? Total kita ngabisin 177 juta. Nah, total pengeluaran itu 471. Dari 471 juta pengeluaran itu, kita hanya bisa kembaliin itu 100 jutaan. Ya kan? Uang hilang selama 7 tahun itu adalah 371 juta. Lu tahu 371 juta tuh bisa beli tanah gitu loh. Di Bogor di mana gitu. 371 juta itu bisa beli emas berapa coba. 371 juta ini bisa lu invest di saham coba. Buat dana pendidikan anak lo. 371 juta ini cukup untuk sekolah 2 anak. Sampai SMA mungkin. Coba. Sayang kan? Gitu. Seperti itu. Oke? Nah, dan di sini sering ada salah kaprah. Biarin gue hilang ratusan juta di biaya ekonomi. Kan nilai rumah gue naik terus. Iya sih, nilai rumah lo naik terus. Tapi lo hanya akan bisa menikmati kenaikan nilai rumah lo kalau misalnya lo pindah dari rumah itu. Oh biarin rumah gue kan 700 juta nih gue beli. Sekarang harganya udah 3M. Gue udah tajir nih 3M. Enggak, lo nggak tajir. Itu hanya paper value. Dan ketika lu jual, belum tentu harganya ada yang mau 3M. Mungkin 1,5M orang mampunya gitu. Karena apa? Karena kalau misalkan orang punya 3M, nggak akan beli di situ juga kali, akan beli di tempat yang lebih baik. Kebayang nggak maksudnya? Itu selalu terbentur di situ. Nah, masalahnya adalah emang sih pasti apresiasi. Jadi ketika lu beli 700 juta, tidak akan mungkin lu jual 700 juta lagi, tidak akan mungkin. Pasti naik. Tapi masalahnya naiknya tuh lu jangan terbuai naik tinggi-tinggi banget. Enggak. Pada kenyataannya enggak. Nah, masalah lanjutannya adalah naiknya itu belum pasti berapa. Tapi uang hilang lo itu sudah pasti ratusan juta. Dari bensin yang lu bakar, dari tol yang lu bayar, dari bunga cicilan mobil yang lu bayar gitu. Ngerti ya? Apresiasinya itu paper value, sedangkan pengeluaran bulanan lo itu udah pasti. Gitu. Oke, kemudian kebutuhan keempat adalah kebutuhan sosial. Maksudnya apa? Maksudnya seberapa jauh dari pasar, seberapa jauh dari mall gitu ya, seberapa jauh dari rumah sakit gitu. Itu penting demi kenyamanan hidup kita. Dan ini sering sekali menjadi daya jualnya developer gitu. Di brosur-brosur, oh deket ini, deket itu gitu ya, deket pasar modern, deket ini, deket itu, deket mall. Tapi lu harus ingat satu hal.
jangan sampai itu menjadi alasan utama lo ngebeli rumah di situ. Kenapa? Karena gini, kalau lo punya dua pilihan rumah, yang satu dekat pasar modern dan yang satu dekat SMA yang bagus, lo beli yang dekat SMA bagus. Kenapa? Karena dengan dekat SMA bagus, anak lo itu punya kans lebih baik untuk masuk perguruan tinggi negeri. Oke? Anak lo nggak akan punya kans yang bagus untuk masuk PTN negeri kalau misalnya dia dekat pasar. Dekat pasar, dekat mall tidak akan memperbaiki kemungkinan anak lo masuk perguruan tinggi yang bagus, enggak. Gunanya apa sih? Gunanya cuma agar lo enak-enak makan mie ayam, makan serabi 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Lo beli garam juga 3 hari sekali mungkin. Sedangkan anak lo sekolah setiap hari. Dan ini ngebuka chance anak lo untuk masuk PTN itu. Ngerti ya? Gitu. Oke. Kelima adalah kebutuhan kerja. Pertanyaannya adalah deket nggak dari rumah gitu. Dan kalau jauh ya biaya ekonomi kita akan meningkat gitu ya. Semakin jauh ya semakin meningkat gitu. Nah, di sini tapi ada 2 pakem yang diambil. Pakem pertama adalah yang dipilih oleh 99% orang, yaitu beli rumah yang deket tempat kerja. Oke. Oh, gue kerjanya di sini maka gue beli rumah di situ gitu ya. Itu nggak salah, itu udah benar gitu. Tapi bisa juga gini, jika memungkinkan, dan ini benar-benar jika memungkinkan ya, justru dibalik, cari kerja yang dekat rumah. Kenapa kayak gitu? Karena gini, rumah itu kita tempatin seumur hidup kita. Kita akan menempati rumah itu dari umur 25 tahun sampai umur 70 tahun, sampai kita meninggal. Oke? Itu totalnya berapa tuh span itu? Mungkin 50 tahun, 40-50 tahun. Sedangkan kita kerja, kita berhenti pergi ke tempat kerja kita di umur 55. Ngerti nggak? Ngerti ya? Gitu. Jadi, nggak ada salahnya juga kalau misalkan kita mempivotkan keputusan terbesar dalam hidup kita dari lokasi rumah kita ada di mana. Gitu. Mungkin lu orang yang nggak peduli tentang karir gitu. Ya nggak apa-apa. Karena memang hidup kan lebih besar dari karir kan. Dan salah satu penopang hidup yang penting adalah rumah. Gitu. Ada kok temen gue yang dia pindah kerja karena rumahnya di situ. Gitu. Dan itu tuh jadi lebih dekat. Gitu. Ya dalam kasus dia bagus sih, karena gajinya juga lebih baik segala macam. Ya pokoknya it works out for them gitu. Dan ini nggak untuk semua orang, tapi maksud gue ini pola pikir yang bisa dipakai juga bagi sebagian orang. Kita pilih kerja di tempat yang dekat rumah kita, bukan sebaliknya. Dua-duanya nggak ada salah, nggak ada benar. Oke? Nah, gini, hampir tidak ada rumah yang kita bisa menangin kelima-limanya. Hampir nggak ada. Gua pun belum pernah menemukan rumah yang bisa memenuhi 5 kebutuhan hidup itu. Tapi kalau misalkan emang lu dapet rumah yang bisa memenuhi 5-5-nya, good for you, alhamdulillah gitu. Tapi kalau gue pribadi nih, kalau misalkan gue ditanya, Mas, prioritasnya yang mana? Nah, prioritasnya akan seperti ini. Kebutuhan keluarga, kebutuhan pendidikan anak, dan kebutuhan ekonomi itu tidak bisa diganggu-gugat bagi gue. Gue akan nyari rumah yang sebisa mungkin bisa memenuhi 3 ini aja dulu. Kebutuhan sosial sama kebutuhan kerja, nanti dulu aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa deh gue kerja jauh ke kantor gitu ya. Asalkan anak gue itu rumahnya deket SMA yang bagus. Nggak apa-apa deh di deket rumah gue nggak ada mall segala macam. Toh gue juga ke mall seminggu sekali kok. Kebayang nggak maksudnya? Oh nanti beli garam susah, ya kan bisa pakai Happy Fresh gitu kan. Kebayang nggak maksudnya? Oh iya nanti gue jogging susah, ya jogging juga seminggu sekali kan, nggak tiap hari juga gitu kan. Tapi anak gue sekolah setiap hari. Gitu. Seperti itu. Segitu aja dari gue, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, klik like, komen juga di bawah. Dan share juga ke teman-teman lo dan ke calon istri lo, ke calon suami lo. Untuk jadi bahan diskusi, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih udah nonton videonya sampai akhir. Kalau lo suka sama videonya atau menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan share juga ke teman-teman lo yang lain.
Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol notification. Kalau lu punya topik yang ingin gue bahas, tolong tulis aja di kolom komen. Biasanya gue ngebahas tentang KPR, kepemilikan rumah perdana, bangun rumah, dan tips bangun karir bagi teman-teman yang baru lulus kuliah. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.